Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Alif. Di sini gue akan bahas tentang sepotong pesan. Nah, jadi tahun 2022 ini, masya Allah ya, ini tahun yang luar biasa menurut gue. Ada banyak banget pelajaran hidup yang mungkin gak didapetin di tahun-tahun yang lain. Alhamdulillah banget, ada banyak hal yang terjadi, ada banyak perpindahan, ada banyak perubahan, tapi di sana membawa banyak pelajaran untuk kita. Jadi ada beberapa hal yang gue renungkan dan semoga ini bisa jadi pesan untuk bisa jadi tahun yang lebih baik lagi di 2023. Gue udah catat semuanya ada di sini. Ya, kalian mau tahu apa aja? Check this out. Nah, yang pertama adalah banyak yang sayang dengan kita. Seiring di tahun ini gue merasakan bahwa banyak naik dan turun di dalam kehidupan. Dan ya sebagai manusia kadang kita ngerasa kita tuh sendiri, kadang kita ngerasa gak ada yang sayang sama kita, kadang kita ngerasa ketika kita down itu yang tersisa 10 orang. 8 orang seneng ngeliat kita susah, 2 orang pura-pura susah, jadi kita sendirian doang. Tapi ternyata enggak, ternyata alhamdulillah banyak banget yang kalau kita sadarin lagi itu care sama kita. Pertama keluarga kita sendiri, kedua teman-teman kita, ketiga guru-guru kita gitu. Memang kadang ketika kita sedih itu tuh bikin bentrokan di hati kita yang bikin kita ngerasa kesepian. Tapi kalau kita sadar lagi, kita renungkan lagi, enggak kok, ternyata banyak yang orang-orang yang masya Allah selalu support kita di fase naik dan turunnya di hidup kita. Yang kedua, bersyukur biar nggak insecure ya. Jadi gue sadar banget bahwa tahun ini juga banyak banget komparasi terhadap orang lain di progres, di ya banyak hal dalam hidup kita gitu. Dan ternyata cara terbaik untuk menghadapi insecurities itu adalah dengan bersyukur gitu, untuk melihat kita tuh udah nyata melangkah lebih jauh loh daripada diri kita sebelumnya gitu. Mungkin kita memang ada yang kurang dibanding orang lain, tapi ketika kita sadar lagi, kita bersyukur lagi, nyata banyak juga yang kita tuh dilebihkan daripada orang lain gitu. Itu bukan untuk sombong, tapi justru untuk kita bersyukur untuk menghilangkan rasa insecure itu. Justru kita jauh lebih bahagia dan kita jauh lebih progresif. Yang ketiga adalah jangan terlalu banyak mikir. Ya, tahun ini juga gue belajar untuk sering gak sih kita tuh pengen mutusin sesuatu tapi mikir bener gak ya, lakuin gak ya, tapi kalau lakuin gini, kalau gak dilakuin gitu. Nah akhirnya waktu berjalan dan habis aja gitu waktunya tanpa kita ngelakukan apapun gitu. Nah saran gue adalah untuk kita gak terlalu banyak mikir, udah just do it gitu. Ini waktu muda, waktunya banyak salah, waktunya banyak eksplorasi, dan ya udah just do it. Ketika salah ya minta maaf, balik lagi ngelakuinnya dengan lebih baik. Ketika benar ya alhamdulillah, berarti kita mencapai progres yang belum kita capai sebelumnya. Yang keempat, lebih banyak baca daripada lihat stories. Nah ini gue ngerasain juga penting banget ya untuk ke depannya, karena kadang tuh gak kerasa lihat stories tuh bisa 30 menit, 1 jam, terus tiba-tiba waktu udah habis, terus kita capek gitu. Nah kan ketika kita pakai alokasi waktu itu 30 menit sampai 1 jam untuk baca buku itu, wow, itu perbedaannya banyak banget gitu. Kita banyak dapat informasi yang padat gitu. Cuma 30 menit 1 jam tuh benar-benar padat dan kita progresif secara pemikiran gitu. Jadi menurut gue di tahun 2023 nanti insya Allah ketika ada waktu kosong itu jauh lebih baik untuk kita mode baca ketika ada waktu kosong ketimbang ngeliat stories dan habis waktu kita untuk itu. Yang kelima, fokus ke Allah gitu ya. Gue terkadang mikir fokus ke diri sendiri gitu ya, ketimbang ke orang lain. Tapi nyata fokus ke diri sendiri itu rasanya egois aja gitu, dan nggak apa ya, nggak berhenti di satu titik yang lebih bermanfaat gitu. Menurut gue adalah fokus ke Allah. Karena ketika kita fokus apa maunya Allah, itu sebenarnya semua maunya Allah tuh untuk kebaikan kita sendiri gitu. Jadi pada at the end of the day itu untuk kebaikan kita sendiri gitu. Kayak kita, Allah pengen kita bersyukur itu untuk kebahagiaan kita, Allah pengen kita bersabar itu untuk kebaikan kita, Allah pengen kita berbagi itu untuk kebaikan kita gitu, untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Itu lebih lengkap lagi ketimbang fokus ke diri sendiri yang egois, dan rasanya memang bukan untuk itu hidup kita untuk penghambaan terhadap Allah, dan itu jauh lebih membahagiakan. Plus nggak perlu fokus ke progresnya orang lain udah kayak gini, orang lain udah kayak gitu dan segala macamnya gitu. Karena
itu nggak akan habis gitu, dan itu cuman bikin kita insecure dan nggak kemana-mana. Tapi ketika kita fokus ke maunya Allah, insya Allah kita progresif, dan insya Allah kita jadi orang-orang yang semoga lebih dekat dan lebih dicintai sama Allah. Selanjutnya adalah say yes to a lot of opportunities. Ya, di tahun ini banyak banget tawaran yang datang ke hidup gue. Tawaran untuk pergi ke tempat ini, pergi ke tempat itu, untuk ikut lomba ini, ikut lomba itu, ikut event ini, ikut event itu, mengambil jabatan ini, mengambil jabatan itu, yang Masya Allah gitu, banyak banget. Sometimes itu rasanya tuh takut gitu, rasanya kayak aduh bisa nggak ya gitu. Mungkin berkaitan juga dengan poin sebelumnya, jangan kebanyakan mikir gitu, say yes aja gitu. Dan ketika say yes, banyak gitu lomba-lomba yang gue sebenarnya mengiyakan tuh H-3 atau menyiapkan tuh udah jauh berbulan-bulan lalu, tapi gue lupa dan baru ingat ketika udah H-1 gitu baru bisa mempersiapkan. Tapi ya udah sih saja, ternyata banyak pengalaman baru, banyak cerita baru yang mungkin gue nggak dapatkan kalau gue nggak bilang yes pada momen-momen itu. Kayak bisa pergi ke Jogja, bisa naik gunung ini, bisa alhamdulillah juara lomba ini, alhamdulillah menang dapat penghargaan ini dan sebagainya. Alhamdulillah banget. Jadi menurut gue di tahun 2023 jangan banyak ragu deh, say yes saja kalau memang itu kesempatan adalah kesempatan yang baik. Yang ketujuh adalah istirahat yang cukup. Dan ini juga salah satu kesalahan gue ya. Gue kadang tuh, sering kali kalau malam tuh suka sayang gitu sama waktu. Malah main HP, scroll HP, lihat YouTube, lihat Instagram, lihat nonton ini, nonton itu, yang gak kerasa tuh waktu deh terlalu banyak dihabiskan. Jadi istirahatnya nggak cukup, hari besoknya nggak maksimal gitu. Jadi mungkin tahun ke depan insya Allah bisa diperbaiki dengan istirahat lebih banyak lagi, istirahat lebih cukup lagi, sehingga setiap hari itu bisa jadi hari-hari yang maksimal lagi. Yang ke-8, take a deep breath. Ini gue juga ngerasain banget. Kita dari pagi sampai malam kadang tuh punya kegiatan yang sangat padat, dan kita tuh lupa gitu. Kita tuh di mode fight or flight terus gitu, nggak ada mode istirahat gitu. Dengan take a deep breath, kita ngerasain lagi gitu, kita ngerasain momennya, kita jadi lebih mindful, lebih merenungi, dan lebih merasakan bahwa hal yang kita lakukan tuh bisa disyukuri dan dimaksimalkan gitu, ketimbang kayak ngelaksanain itu dari pagi sampai malam tuh sebagai tugas, sebagai memenuhi to-do list doang, memenuhi tugas doang gitu. Dengan take a deep breath ini lebih sadar lagi, lebih tahu lagi apa tujuan kita, lebih mensyukuri dan lebih enjoy the moment gitu. Jadi take a deep breath, be present and be grateful, do your best. Lalu yang ke-9 adalah move on. Move on ini bukan cuma tentang hubungan kita dengan si dia, tapi juga tentang banyak hal gitu. Nyata di tiap waktunya itu banyak yang berubah memang, dan mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus kita terima. Kalau kita nggak terima tuh kita akan berkutat terus di situ, dan kita nggak membuat progres gitu. Ketika kita sadar bahwa kita harus move on, kita sadari ada perubahan, kita terima perubahan itu, dan kita adaptasi perilaku kita terhadap perubahan-perubahan itu, insya Allah kita bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Contohnya adalah alhamdulillah tahun ini gue dapat penghargaan mahasiswa berprestasi tingkat 4, juara 1, dan itu gue rasa salah satu titiknya adalah ketika gue bisa menerima bahwa tahun ini bahwa pendidikan gue tuh memang sudah berubah gitu. Di fokusnya di kedokteran itu adalah fokus yang lain, keadaannya, cara belajarnya dan sebagainya itu adalah cara yang lain, dan dengan ketika menerima itu gue bisa memaksimalkan dan alhamdulillah bisa dapat penghargaan itu. So move on. Lalu yang ke-10 adalah kasih yang terbaik di segala kondisi. Gue tahun ini juga gak selalu semuanya berhasil, ada juga kegagalan. Yang gue rasa kegagalan itu karena gue gak memberikan yang terbaik di bidang-bidang tersebut. Dan gue menyesal gitu ngeliat orang lain yang dia kok bisa mencapai titik ini. Nyata ketika gue perhatikan lagi, dia tuh melakukan yang terbaik dari titik awal sampai titik akhir. Dan pelajaran untuk gue karena gue gak memberikan yang terbaik gitu di momen-momen tersebut. Jadi harapannya di tahun ke depan kita bisa memberikan yang terbaik di setiap momen yang kita punya. Jadi kita bisa punya output dan juga pengalaman yang maksimal. Selanjutnya adalah berani beda.
di pelajaran yang ke-11 ini adalah berani beda ya. Semakin dewasa, semakin besar itu kita makin banyak punya preferensi ya. Kita punya tujuan kita sendiri, kita punya resources kita sendiri yang menuntut kita itu tuh nggak selalu sama orang lain gitu. Kita punya yang hal yang memang berbeda gitu. Dan sekarang udah saatnya kita udah berani untuk ya show kalau ini warna kita, ini tujuan kita, dan ini prioritas kita gitu ya. Mungkin memang kita akan ngerasa tertinggal di beberapa titik sama orang lain, tapi it's okay karena kita punya prioritas kita sendiri, kita punya tujuan kita sendiri yang semoga itu bagus, dan kita fokuskan itu juga hasilnya insya Allah itu jadi yang terbaik kok, untuk sesuai dengan hati kita, sesuai dengan nurani kita, sesuai dengan nilai value apa yang kita pegang di dalam hidup ini. Selanjutnya nomor 12 yaitu doa yang yakin karena Allah Maha Kuasa. Dan tahun ini Masya Allah gue merasakan banget ada hal-hal yang gue rasa tuh gak mungkin gitu untuk bisa terjadi. Dan ketika dibawa di dalam doa, gue cukup mendoakannya aja dan berusaha untuk sebisa mungkin yakin gitu. Dan gue berpikir gimana bisa ini semua terjadi gitu. Tapi ternyata di satu titik ada hal-hal yang ajaib gitu. Rezeki dari orang tak disangka-sangka gitu. Ternyata doa gue dikabulkan dengan cara yang gue gak duga-duga gitu. Gue duga ini gak akan pernah terjadi, gue duga ini mungkin ya sekedar doa aja, tapi nyata Masya Allah, Allah Maha Kuasa mengabulkan segala doa-doa gue, dan nyata semuanya dikabulkan. Jadi kedepannya semoga kita bisa doa lebih banyak lagi dengan standar yang lebih tinggi lagi, dan lebih yakin lagi gitu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah udah mau, udah berkehendak, kun fayakun gitu. Jadi semuanya kejadian, dan justru Masya Allah itu terjadi dengan hal yang kita gak duga-duga. So jangan lupa doa. Yang ke-13 adalah kalibrasi niat. Jadi di setiap hal yang kita lakuin pasti kita meniatkan sesuatu ini karena apa, itu karena apa. Dan penting banget untuk kita kalibrasi lagi niatnya, luruskan lagi karena gak tentu kita akan mungkin berbelok di satu titik, berbelok di dua titik, tapi it's okay, kita balik lagi untuk luruskan niat lagi. Atau kadang juga kita meniatkan sesuatu nggak bener di awal, it's okay selama yang kita lakuin baik, tapi jangan sampai bertahan dengan niat itu, terus berjalan dan memperbaiki niatnya lagi gitu. Terutama di sosmed ya, gue merasakan antara ingin berbagi dan pamer tuh beda-beda tipis gitu. Tapi nyata impactnya tuh sangat berbeda, sangat jauh. Ketika kita di sosmed itu pengen pamer, itu tuh kita berusaha untuk menyuapi ego kita. Nah ketika itu terjadi, ego kita tuh gak akan pernah puas, gak akan pernah kenyang, gak akan pernah terpenuhi gitu. Justru kita makin haus lagi, dan yang ada capek doang gitu. Tapi ketika kita berniat untuk berbagi, ya udah, kita nggak terlalu peduli apa respon orang lain, apa ya hal eksternal di luar diri kita ya udah gitu, nggak apa-apa, itu cuman bonus gitu. Yang penting kita bisa berbagi, dan itu sebuah kebersyukuran yang besar. Dan justru the more you give, the more you receive gitu. So kalibrasi niat di tiap titik dari apapun hal yang kita lakukan, terutama di sosial media. Yang ke-14, konsisten, jangan terlalu sering lihat progres. Nah ini gue pelajari dari salah satu YouTuber juga, yaitu Zahid. Thank you Zahid buat pelajarannya. Tahun ini gue berusaha untuk merintis YouTube gitu ya. Dan ketika ngeliat progresnya dari waktu ke waktu, terlalu sering lihat progres tuh bikin gue down ternyata. Kayak, duh kok subscribernya gak nambah-nambah ya, kok viewersnya segini-gini aja ya, kok komennya gini-gini doang ya, kok gak ada yang share ya, dan segala macam. Tapi kalau gue coba untuk jeda, untuk bisa ngeliat progresnya tuh lebih lama lagi, mungkin ketika upload sekarang lihat lagi 3 hari kemudian atau seminggu kemudian gitu, nyata wah Masya Allah ya, nyata ada progres yang besar gitu. Dan itu bikin gue semangat lagi. So untuk bisa konsisten, nyata kita jangan terlalu sering lihat progres, tapi boleh lihat progres tapi dalam jangka waktu mungkin lebih lama. Itu pun terjadi untuk misalnya olahraga seperti kayak lari, baca buku, public speaking, atau apapun gitu ya. Untuk bisa konsisten, kita perlu lihat progres itu secara berkala, bukan dalam rentang waktu yang sedikit sempit, tapi dalam rentang waktu yang jauh, terus berprogres, dan insya Allah akan ada hasilnya nantinya. Karena mungkin bisa jadi tiap hari itu kita cuma berprogres 1%, 2% yang gak terlalu kelihatan, tapi ketika itu terakumulasi selama seminggu, sebulan, 2 bulan, itu akan jadi progres yang besar.
Lalu selanjutnya adalah tegas ke diri sendiri gitu. Iya, ini juga berkaitan dengan poin sebelumnya, di poin ke-15 ini, untuk bisa tegas ke diri sendiri gitu. Kadang gue bingung untuk ngelakuin sesuatu gitu, aduh mau tidur apa mau ngedit ya, atau segala macam gitu. Akhirnya waktu cuman habis doang gitu. Terus guanya juga tersiksa di batin gue gitu. Jadi untuk tahun depan semoga bisa lebih tegas lagi ke diri sendiri untuk bilang iya iya, enggak gitu. Jadi guanya nggak tersiksa dan keputusannya itu bisa lebih produktif lagi. Ya, itu 15 pesan untuk 2023. Sebenarnya ada 30 pesan, jadi kita akan sambung insya Allah di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga tahun ke depan bisa jadi tahun yang jauh lebih baik daripada tahun ini.